Nama saya Diana Ratnasari, usia saya 30 tahun. Saya berdomisili di Boyolali. Asli saya dari Blora, Jawa Tengah. Saya mu'alaf sejak usia 17 tahun. Masya Allah. Sekitar kurang lebih tahun 2009. Alhamdulillah sampai sekarang, insya Allah tetap istiqomah dan semoga Alhamdulillah sampai selama-lamanya, sampai kemudian kita dipanggil kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi dulu orang tua kerja di sini di daerah Solo Raya gitu. Jadi kemudian karena dulu kan sama Mbah di Blora, kemudian Mbah sudah tahun meninggal, kemudian SMA kelas 2 saya hijrah ke sini. Hijrah ke Solo? Iya, ke Solo. Ke Solo dulu? Solo, daerah tepatnya yo Kartosuro ya, Sukoharjo. Iya, jadi Solonya Solo Raya gitu. Jadi kalau Sukoharjo kan nanti manggilnya juga udah Solo gitu. Jadi SMA udah di sini. Dulu di rumah Blora sama kakek nenek, dan dulu agamanya Nasrani gitu. Jadi kemudian kakek nenek udah mboten enten. Jadi terus ikut ibu ke sini. Ibu dulu juga Nasrani, tapi kemudian setelah papi saya meninggal, kemudian pindah ke sini dan dapat suami Muslim gitu. Jadi ibu saya duluan yang kemudian Muslim. Ibu ikut suami ya? Lah saya ke sini itu masih Nasrani. Saya baru mualaf itu, saya kan pindah ke sini kelas 2, kelas 3 akhir saya baru kemudian memutuskan untuk masuk. Jadi butuh proses kurang lebih 2 tahun baru saya alhamdulillah diberi hidayah masuk Islam gitu. Awalnya sama sekali nggak ada ketertarikan ya sama Islam, meskipun dulu di Blora juga banyak saudara yang Muslim, tapi nggak begitu kemudian ingin tahu lebih dalam tentang Islam gitu, karena lingkungan saya mungkin Islamnya juga yang masih menurut saya mungkin Islam abangan gitu ya, jadi kayak ya sholat kadang iya kadang enggak gitu. Jadi saya nggak ada ketertarikan karena saya cuma berpikir itu orang Islam juga katanya harus sholat 5 waktu juga nggak sholat gitu kan. Terus kemudian sering dapet masukan gitu kan, kayak Islam tuh agamanya keras, kasar kan gitu. Terus habis itu nabinya suka hobinya kawin gitu kan, poligami gitu loh. Nah jadi sama sekali nggak ada bayangan kalau kemudian untuk masuk Islam gitu loh, karena dari agama sebelumnya kan kemudian memang yang ditekankan kan agama kasih gitu kan, yang nggak suka kekerasan dan sebagainya kan gitu. Jadi karena lingkungan seperti itu, jadi kurang tertarik gitu kan. Tapi kemudian setelah pindah ke Solo, pindah ke Solo itu kemudian beda, atmosfernya beda. Meskipun masih sekolah, tapi kemudian kalau pas siang istirahat itu mesti teman-teman tuh pada ke musola, sholat, nah kayak gitu. Nah kemudian dari lingkungan itu sendiri terus beda kan. Dulu waktu di Blora kan apa mungkin sayanya yang nggak gagas atau gimana, tapi saya melihatnya kayaknya lebih pada rajin-rajin yang di sini gitu loh. Nah kemudian saya kenal sama temen gitu kan, dia juga Muslim, laki-laki gitu kan, dan kemudian ada ketertarikan seperti itu. Nah jadi awalnya saya juga mikirnya nanti dia yang ikut saya kalau kemudian mungkin ke tahap selanjutnya seperti itu. Cuman ternyata dicoba, ternyata kok juga nggak bisa gitu, nggak bisa. Kemudian jadi pada akhirnya saya memutuskan, ya mungkin kalau orang bilang cinta monyet ya, cuman nggak tahu, saya nggak ada kepikiran untuk main-main memang meskipun saya masih muda gitu kan. Terus saya cuma akhirnya gini, oke saya belajar dulu tentang ini gitu kan, tentang Islam gitu kan. Kalau saya cocok, ya saya akan kemudian ikut kamu. Tapi kalau enggak ya udahlah, mungkin bukan jodohnya kan kayak gitu. Tapi kemudian ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, waktu itu sudah ada internet, meskipun ya masih belum secanggih sekarang ya, tapi sudah ada. Jadi saya tahun berapaan itu? 2009 ya, sekitar 2008 2009. Masih transisi antara poliponik sama digital ya. Ya mungkin ya, benar-benar. Jadi masih internet masih udah ada, tapi masih G. Masih 3G mungkin ya, masih 3G 2G itu. Nah itu
saya mulai Islam itu apa, nabinya siapa, nabinya seperti apa, kayak gitu. Menurut saya tetap bandingan dengan agama saya yang sebelumnya, karena kok nabi-nabinya kok sama ini nama-namanya, nenek moyangnya sama nih gitu loh. Nah, kemudian ada satu poin yang kemudian saya rodok tanda tanya itu kan, di Islam ada Nabi Isa kan? Iya betul. Tapi Nabi. Iya Nabi. Nah, sedangkan di Nasrani kenapa itu jadi Tuhan? Jadi Tuhan. Kan gitu. Walaupun dia bilang konsepnya Trinitas ya, dalam artian ya itu kan cuma sebutan gitu kan, Allah Bapa Roh Kudus. Tapi yang pasti kan ya Isa itu waktu datang jadi manusia ya manusia, tapi dia sebenarnya Tuhan. Nah itu yang saya kemudian tanda tanya, loh kenapa bisa jadi Tuhan? Sedangkan di agama Islam dia diakui memang Nabi, Rasul, utusan Allah gitu kan, tapi bukan Tuhan. Nah, Putra Nabi Maryam. Iya, Putra Maryam benar, iya manusia gitu kan, tapi dia bukan Tuhan gitu loh. Terus Nabi Muhammad pun kedudukannya sama gitu loh, dia juga manusia, utusan Tuhan gitu loh. Dia Nabi tapi yang terakhir kan gitu. Jadi setelah Isa ada Nabi Muhammad lah. Kenapa kok di Kristen kemudian nggak mau tahu tentang ini gitu kan? Nah, jadi di situ asal masalnya kenapa kemudian saya pengen tertarik lebih dalam itu, di Islam mengakui gitu kan Isa itu nabi, tapi kenapa di Kristen itu jadi Tuhan? Dulu Protestan ya? Iya, Protestan. Saya cukup aktif sih sebenarnya. Jadi ikut choir juga gitu kan. Saya ikut pemudanya itu juga cukup aktif gitu kan. Jadi saya dulu kalau misalkan suruh debat gitu kan antara Kristen, Islam gitu kan semangat banget saya gitu. Oh, aktif dulu? Iya, jadi saya aktivis juga gitu kan. Nah, cuman terus ketika saya belajar itu kan, yang dulunya saya kira Nabi Muhammad itu nabi yang kemudian suka perang, ini dan itu gitu kan, yang pokoknya negatif itu, ternyata kisahnya nggak seperti itu. Setelah saya pelajari lebih dalam, karena dulu kan benar-benar nggak mau tahu ya saya. Setelah kemudian dicari infonya kan kebuka gitu loh. Oh ternyata Nabi Muhammad itu opsi perang, itu opsi terakhir. Betul. Gitu loh. Kemudian riwayatnya beliau ketika kemudian berdakwah pun itu juga nggak sing mulus-mulus gampang-gampang aja gitu loh. Jadi melalui intinya melalui apa yo, hal yang juga ya sama lah kayak yang dialami Nabi Isa juga. Jadi semua nabi kan memang punya kemudian hambatan-hambatannya dalam kemudian berdakwah gitu loh. Jadi nggak kemudian langsung gitu kan, intinya nggak mulus gitu loh. Terus masalah nikah lagi itu kan juga setelah kemudian istri pertamanya meninggal gitu loh. Jadi itu pun wahyu ya, dan ada kemudian tujuannya, yang dinikahi siapa, ada kemudian tujuannya yang nyuruh Allah sendiri kan kayak gitu. Jadi bukan semata nafsu ya, ini yang seperti itu. Jadi dari situ terbuka, oh ternyata dulu pemahaman saya tentang Nabi Muhammad itu salah gitu loh. Ternyata beliau juga akhlaknya mulia sekali gitu kan. Beliau kemudian nggak yang seperti digembar-gemborkan seperti itu. Jadi setelah mengenal itu, kok saya terus dalam hati itu kayak grek gitu loh, kayak ya mungkin ini yang benar. Selama ini saya mungkin masih perjalanannya masih stuck di Isa gitu loh. Saya belum kemudian memang belum tahu tentang Nabi Muhammad gitu loh. Sejauh mana sih Nabi Muhammad? Iya. Terus setelah itu saya perdalam lagi masalah Al-Quran, kitab sucinya. Ternyata Al-Quran itu dimanapun dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Original teksnya ada kan gitu. Kalau yang Bible itu kan udah aslinya kan bahasa Ibrani. Tapi nggak ada mana kan langsung terjemahan semua, dan infonya juga ternyata redaksinya kadang berubah-ubah gitu loh. Nah makanya kan dari situ ya ini logis juga nih kalau memang Al-Quran ini yang menjaga Allah sendiri, karena udah dari tahun berapa begitu kan, kemudian redaksinya masih sama, teksnya masih sama kan, seperti itu. Nah itu dari segi kitab sucinya juga bisa dihafal. Nah padahal setebal itu kan gitu. Nah itu kalau bukan memang Allah yang jaga, memang untuk mujizatnya Nabi Muhammad mungkin ya dikasih Al-Quran sama Allah itu kan memang ya itu gitu loh. Terus ternyata ajaran-ajarannya juga baik gitu loh. Sholat 5 waktu itu ternyata juga ternyata setelah ditelaah ada manfaatnya juga. Kemudian tidak ada ajaran Islam yang kemudian suruh memusuhi orang, suruh kemudian mendolimi orang, sama sekali nggak ada. Adapun kemudian konsekuensi hukum ini dan itu sudah kemudian memang dirancang sedemikian rupa, jika kita perdalam ya hukuman itu wajar gitu loh, sah-sah saja gitu loh. Misalkan kayak kan katanya kejem nih, masa mencuri potong tangan kan gitu kan. Ya, tapi
semua memang harus ada konsekuensinya. Kalau misalkan nggak digituin, orang nggak akan kemudian kapok ya. Orang ada hukum seperti itu aja, kadang nggak kapok kan seperti itu. Apalagi kalau nggak dikasih hukuman seperti itu kan gitu loh. Jadi saya rasa Islam itu udah komplit gitu loh, paket komplit. Memang agama yang diturunkan untuk mengatur kehidupan dunia ini biar jadi baik gitu loh. Dan tidak hanya untuk manusia ya gitu loh, untuk alam semesta kan gitu. Kita juga berarti banyak lah yang diatur dalam Islam. Lama-lama kan saya belajar itu kan ternyata ya subhanallah gitu loh, paket komplit banget nih Islam nih gitu loh, kayak gitu. Tapi saya yang baru mendalami itu baru 2018 akhir sih. 2018 akhir. Awalnya itu saya cuma yang penting saya syahadat gitu kan. Saya tahu ini benar nih, nabinya ini benar. Dah fix, saya yakin gitu kan. Nah, saya syahadat, saya sementing sholat 5 waktu, saya kemudian berhijab. Dah. Yang penting itu dulu. Jadi lain-lain tuh saya nggak begitu mendalami memang gitu kan. Yang penting poin-poin itu yang pokok-pokok. Nah, baru 2018 akhir saya lebih mendalami lagi ya gitu. Jadi kelihatannya sering ikut kajian atau debat kristolog. Kalau debat secara resmi sih enggak ya, cuman dulu kan waktu ya biasa SMP SMA gitu kan temennya, kalau saya kan sekolah di negeri banyak yang Islam kan, kalau Kristen kan minoritas ya di situ. Jadi misalkan bahas apa gitu kita masuk gitu kan, wah nggak bisa gini ya seperti itu. Apalagi saya memang orangnya kan keras gitu kan. Nah jadi mungkin orang-orang juga kaget, kok iso pindah gitu kan. Iya tadi namanya hidayah, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Memang segala sesuatu itu mungkin bagi orang lain buruk ya, tapi ternyata dari keburukan itu ada hikmah gitu kan. Jadi waktu itu kan istilahnya kan saya pacaran ya. Nah intinya kan titiknya itu kan diajak putus karena beda agama. Oh dulu yang jadi suami kan dulu sekarang udah mantan ya, soalnya udah sempat nikah gitu kan. Jadi mantan suami itu temen SMA itu kan Islam. Nah saya kan Kristen. Nah waktu itu kan kelas 2 kan, saya udah bilang gitu kan, kita beda, dia nggak apa-apa kan gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Waktu itu jalannya aja. Jalannya aja gitu kan. Nah kok tahu-tahu kelas 3 itu kok malah ngajak putus karena alasan agama gitu kan. Ya, saya nggak terima dong gitu loh. Masa kita janjinya dari awal kan nggak seperti ini, katanya nggak apa-apa, dari awal kan udah tahu saya Kristen kan gitu kan. Terus habis itu akhirnya itu tadi saya ngalah belajar itu tadi. Nah, belajar nggak butuh waktu lama sih, saya kemudian akhirnya waktu itu bulan apa ya, lupa udah lama. Jadi mungkin juga doa ayah sambung saya. Itu waktu itu posisi waktu naik haji waktu itu nggak tahu. Bapak sempat naik haji ya? Ya sambung tapi. Waktu ayah di Mekah itu sih saya bersyahadat gitu loh. Jadi nggak tahu mungkin doanya ayah juga di sana, saya juga nggak tahu. Ini alhamdulillah. Pokoknya karena motivasinya awalnya karena itu kan hal buruk tuh, pacaran kan hal buruk, nggak bener kan gitu. Tapi ternyata kalau saya nggak seperti itu, mungkin kalau nggak mau diputus itu tadi, saya nggak ada kepikiran mau nyari tahu tentang Islam. Betul. Gitu. Jadi alhamdulillah karena kemudian ada konflik itu, saya jadi pengen tahu nih tentang Islam kan kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya kelas 3 akhir itu saya memutuskan oke, saya syahadat. Alhamdulillah kan lingkungan ada kiai juga kan, mesti ya kampung itulah, langsung dibimbing, langsung diajari tentang hafalan-hafalan kayak gitu, baca tulis Al-Qur'annya, tapi baca tok sih, yang lebih nulis saya nggak bisa. Nah jadi langsung diajari privat gitu ya. Alhamdulillah sekarang ya udah bisa gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan yang gimana meskipun saya dulu Kristen, karena semua udah Islam dulu, jadi nggak ada hambatan apapun. Cuma kan sempat didelik dulu karena waktu itu kelas 3 akhir kan, ujian kan, nggak mungkin saya kemudian ujian terus saya bilang udah Islam, saya nggak tahu pelajarannya gitu loh. Jadi ya disembunyikan dulu dari teman-teman. Tapi setelah kemudian masuk kuliah kan udah free kan, nah saya langsung berhijab. Jadi saya masuk kuliah itu saya udah jilbaban, udah sama teman-teman yang lain-lain itu kan yang Kristiani kan, ketika misalkan dulu diajak ke gereja saya alasan luar kota lah, inilah itulah gitu. Jadi saya hindar terus itu saya sudah masuk Islam. Ini ada yang unik, biasanya putus sama cowoknya itu kan
karena beda agama biasanya kan malahan ya sudah, ya kan? Kok ibu kok malahan penasaran kayaknya, ingin malah mendalami, ingin tahu tentang Islam. Karena gini, saya waktu itu kan dari Blora pindah ke sini, teman juga di sana itu ya Nuwun Sewu apa ya? Ya karena di sana kan sendiri ya, kan nenek saya, kakek saya kan udah meninggal itu saya waktu SMP kelas 2 gitu kan. Jadi waktu antara kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA itu kan saya di sana sendiri, berarti dari kelas 1 SMA sebelum saya pindah ke sini kelas 2. Nah, jadi kan di sana saya sendiri ya tanpa pengawasan berarti gitu. Jadi kan pergaulannya kan ibaratnya ya rada apa ya, intinya sering kenal cowok gitu kan, putus terus dapat apa ganti-ganti gitulah, ganti seperti itu. Nah, jadi ini bukan aib ya, tapi kemudian untuk sharing aja bahwa sesuatu kita nggak akan tahu kemudian kedepannya ada hal baik yang nanti kan kita nggak ngerti gitu kan. Intinya saya capek di sana, saya capek, saya mau pindah dari sini kota ini gitu loh, saya capek dengan kondisi ini. Dan nanti kalau kemudian di Solo saya ketemu orang yang saya cocok, saya nggak mau kemudian ganti-ganti lagi. Satu ya udah itu. Masya Allah. Jadi saya kayak udah nggak tahu, ya sebenarnya itu salah sih, harusnya kalau ketika kemudian nggak cocok ya wes lepas aja gitu loh. Tapi kan waktu itu saya pokoknya intinya kalau saya dapat pacar lagi udah itu pokoknya sampai nikah kayak gitu. Nah, mantan suami saya ini sebenarnya dari awal itu ya akhlaknya nggak baik-baik amat gitu loh, biasa, dia dingin cenderungnya, standar lah ya. Dia cenderungnya orangnya dingin, memang sholat 5 waktu tapi orangnya dingin, membatasi saya ngapa-ngapain. Dulu kan saya ketua OSIS, ketua OSIS itu, tapi saya kalau ada acara apa mesti nanti akhirnya ribut gitu loh lah. Terus sempet apa ya, intinya kurang baik lah. Sebenarnya saya udah nggak cocok karena kalau sering padu gitu loh, sering rame itu kan. Tapi ya karena tadi prinsip saya itu, saya pokoknya udah milih kamu dan kita perjanjian di awal kita sampai nikah ya harus itu. Karena saya kalau misalkan kamu mau belinjani janji kayak gitu, wah ribut besar nih gitu kan. Nah, saya orangnya nggak kenal apa yo, nggak kenal malu apa gitu, nggak kenal. Saya kalau udah marah, nggak peduli di mana gitu loh. Ya memang sini ya, tapi ya itulah saya gitu. Jadi mungkin daripada ribut gitu loh dia, daripada ribut ya wes gitu kan. Ya terus tiga isyarat itu tadi lah. Wes nek tetep pengen ya aku yo putus agama, sedangkan aku nggak mungkin pindah ke agamamu, dia kan gitu. Ya udah. Saya ngalah, biar wong wedok terus intinya ngalah. Sekeras apapun saya, tetap aja saya yang ngalah, saya yang belajar gitu loh. Jadi intinya prinsip itu tadi, saya nggak mau putus gitu. Meskipun sebenarnya jangan putus, golek meneh gampang ya. Harusnya loh, mungkin nggak akan ada cerita saya berpisah gitu ya kalau saya dapat orang yang benar-benar cocok gitu loh. Tapi namanya udah garisnya Tuhan Allah seperti ini kan, yowes gitu loh. Akhirnya nikahlah saya seperti kayak waktu itu setelah saya mu'alaf. Kan udah nih nggak ada obstacle apapun, nggak ada hambatan apapun. 2009 nikah? Enggak, 2009 lulus SMA kan, itu kan saya udah Islam. Nah terus saya nikah itu 2012, jadi semester 7 saya kuliah itu, semester 7 mau skripsi kan, nah itu saya nikah gitu. Saya nikah terus bertahan 5 tahun dia. Nah terus waktu gonjang-ganjing visa itu pun itu juga cobaan tuh. Jadi kan banyak yang juga berarti ngucuk-ngucuki ya. Akhirnya ini tau, pindah meneh gini gitu. Terus saya gini. Nah kemudian saya nuruti seperti itu. Berarti kemarin saya pindah agama itu cuma gara-gara dia. Sedangkan menurut saya bukan orang sepicik itu ya. Saya nggak pindah agama cuma gara-gara orang ini. Saya benar-benar mendalami. Dalam artian saya benar-benar pakai mikir gitu loh, pakai kemudian intinya kalau ini nggak cocok, ya saya nggak akan pindah gitu loh. Kalau misalnya menurut saya ini salah agama ini, saya nggak akan pindah gitu loh. Masya Allah. Kalau jenengan kemudian nyuruh saya ke Hindu, Buddha, itu nggak akan masuk ke saya gitu loh. Nah, jadi nggak sembarangan nih gitu loh. Jadi bukan berarti setelah misalkan ini pun akhirnya intinya saya berpisah, itu tidak akan membuat saya kembali ke agama lama saya gitu. Memang sudah mantap. Iya, karena kemudian tak benerin nggak bisa gitu loh, tak benerin nggak bisa. Ini udah hal tersendiri nih, nggak bisa kemudian disandingkan dengan apa keyakinan saya gitu loh. Jadi saya ini pembuktian bahwa saya dulu pindah itu bukan karena dia gitu loh. Masya Allah. Ya insya Allah ya karena benar-benar memang saya mau pindah Islam. Jadi memang masuk Islam memang betul-betul hidayah, dan sebelumnya memang melalui pendalaman dulu ya. Jadi bukan karena semata-mata suami saya pengen bareng sama dia terus saya ya wis lah saya bukan, saya belajar dulu. Insyaallah. Biasanya kan kalau karena suami, kalau karena pengen nikah biasanya kan
rapuh. Iya, ya kan, kalau imannya putus biasanya balik ke agama lama gitu loh. Insya Allah. Gitu. Terus selama perjalanan masuk Islam sampai sekarang itu ada nggak sih ujian terberat? Ya itu tadi ketika kalau pas masuk Islamnya sebenarnya nggak ada ya. Kalau pas masuk Islamnya waktu awal-awal itu nggak ada. Malah justru ya itu di masalah ketika kemudian masalah pernikahan itu. Pernikahan. Gitu. Jadi saya mulai ngaji itu ketika kondisi pernikahan saya kayak ngerasa kok gini ya gitu loh. Harusnya pernikahan itu kan bahagia, tapi pas setiap hari berantem. Nah kayak gitu loh. Jadi saya mulai ikut ngaji.